Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku jelaskan kepada engkau tentang orang yang akhsarin, tentang orang-orang yang rugi akan amal perbuatannya. Mereka nanti di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kebaikan-kebaikan mereka tidak akan ditimbang. Walaupun Allah katakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun mereka mengatakan kami ini berbuat baik tuh di dunia. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Atadri manil muflis?" kata Nabi SAW. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Sahabat berkata, "Oh, orang yang usahanya habis ya Rasulullah modalnya." Bukan, kata Rasulullah. "Oh, orang yang nggak punya anak." Bukan, kata Nabi SAW. Orang bangkrut itu adalah orang yang membawa kebaikan-kebaikan yang dia kira adalah kebaikan-kebaikan, tapi ternyata di sana kebaikan-kebaikannya itu habis, ya. Maka ada 4 golongan orang-orang yang bangkrut di akhirat, yang mereka merasa punya amal, tapi ternyata di akhirat nanti gak dihitung amalnya, atau dihitung amalnya, tapi karena sebab sesuatu hilang amal itu, tidak punya nilai. Golongan pertama itu Allah sebutkan di antara ayat yang Allah sebutkan itu di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku jelaskan kepada engkau tentang orang yang akhsarin, tentang orang-orang yang rugi akan amal perbuatannya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, ya, kepada ayat-ayat Allah dan tidak mempercayai hari akhirat, tidak percaya dengan akhirat. Mereka nanti di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kebaikan-kebaikan mereka tidak akan ditimbang. Walaupun Allah katakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun mereka mengatakan kami ini berbuat baik tuh di dunia, tapi karena mereka tidak punya iman kepada Allah, mereka musyrik, mereka tidak percaya dengan perjumpaan dengan akhirat, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka sebaik apapun mereka di dunia ini, kebaikan-kebaikan mereka tidak akan ditimbang, kebaikan-kebaikan mereka tidak akan dihitung. Misalnya ada orang kaya, kemudian karena ini musim kurban, kemudian dia nyumbang kambing, kan kebaikan itu. Tapi karena dia bukan seorang mukmin, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, nggak dihitung di akhirat nanti. Misalnya ada orang pembangunan masjid, dia ikut nyumbang berapa sak semen, nggak dihitung kebaikan itu. Dia suka sekali membagi beras, dia suka lagi membagi makanan, nggak dihitung sama Allah. Karena apa? Karena servernya udah beda, karena dia bukan orang yang beriman, maka kebaikan dia nggak dihitung di akhirat. Walaupun dia menyangka dia itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa, dia menyangka bosnya dia punya kebaikan-kebaikan. Bangkrut di akhirat, gak dihitung amalnya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang riya. Orang yang riya dalam amalnya. Ya, ketika dia melakukan amal untuk manusia, maka nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, ambil pujian-pujian yang ingin kau dapatkan dari manusia. Ambil keagungan, kemuliaan, sanjungan yang ingin kau dapatkan dari manusia. Sehingga dia tidak akan dapatkan
pahala di sisi Allah. Memang diperlihatkan oleh Allah. Kau buat ini kan, ini sedekahmu kan, ini sholatmu kan, ini puasamu kan, ini bacaan Qur'anmu kan. Tapi kau melakukan itu bukan karena aku, maka Allah tidak butuh ibadah-ibadah itu. Nah, jadi itu orang yang bangkrut yang kedua, orang yang rugi yang kedua adalah melakukan amal karena manusia. Ketika di sebuah masjid diumumkan sedang membangun masjid, ya, Pak Sueb 10 juta, terus dia katakan, ria orang itu. Pak Hamid 5 juta, lihat ria orang itu. Nama kok disebut-sebut mau nyumbang masjid. Pak Udin 6 juta, lihat ria orang itu. Nama kok disebut-sebut. Hamba Allah 3 juta. Nah, kayak orang itu, ria itu. Tahu nggak siapa dia? Gua. Ternyata dia riak juga. Ya. Nah, kadang-kadang ya bersembunyi dengan ucapan-ucapan, tapi sesungguhnya hatinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Siang-siang ya kan dia nanya ke orang jam 9 pagi masih ya, dia nanya, di mana ya ada jualan kolak? Wih bang, jangan nanya-nanya kolek. Ini bukan bulan puasa, bukan nanya-nanya kolek itu. Pengen bener buka puasa saya ini dengan kolek. Puasa tak bang? Alhamdulillah, udah jalan saya Senin Kemis 3 bulan ini. Ya kan? Dia ingin cerita amalnya, riya dan sum'ah. Untuk apa orang lain tahu? Kalau orang lain tahu itu, dia ingin dapatkan kemuliaan. Udah berapa bang? 3 bulan. Luar biasa bang. Pantes wajah abang ini tampak cerah sekali ya kan, ibadah. Iyalah ya kan. Nah sungguhnya ketika melakukan amalan itu karena manusia, Allah nggak butuh amal itu. Jadi amal itu nanti di akhirat bangkrut dia. Ada amalnya tapi nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang ketiga adalah golongan yang ketiga yang nanti di akhirat amalnya itu tidak bermanfaat untuk dia, yaitu orang yang melakukan perkara bid'ah, melakukan perkara ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia buat-buat saja, amilatun nasibah, capek dia dalam beramal, tapi karena nggak ngikutin Nabi SAW dalam beramal itu, maka di akhirat nanti nggak dihitung amalnya. Sebab amalan kita itu diterima dengan 3 hal. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi cara ibadahnya, bagaimana Nabi beribadah. Kemudian yang ketiga, ala fahmus salafus saleh, atas pemahaman salafus saleh. Karena kita nggak langsung ketemu Nabi, maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus sampailah ke guru kita. Jadi ilmu itu ditemukan dengan sumbernya, ya kan? Lewat belajar, tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, bid'ah lah namanya. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan ini karena bukan ngikutin Nabi SAW, tertolak. Kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, riya dan sum'ah, nanti di akhirat dia ngitung amalnya seolah banyak tapi nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini yang berat. Yang keempat adalah zalim. Zalim yang berkaitan dengan manusia dengan hartanya, dan zalim yang berkaitan dengan manusia tentang kehormatannya. Zalim, golongan yang keempat ini, orang yang zalim kepada manusia berkaitan dengan hartanya. Dia beli duku, ya kan? Dia nyicip dukunya sampai 0,5 kilo, ya kan? Duku mana nih, Mang? Kok mering? Yang bener, Mang. Ini duku batu putu ini. Tapi dia terus nyicip, ya kan? Padahal belum ditimbang itu. Nanti dia akan berurusan dengan tukang duku karena dia ngambil duku yang bukan dia beli. Nyicip 1-2 mohon diikhlaskan, ya kan? Jadi silakan cicip, ikhlas. Ini halal nggak? Halal kata dia, baru kita makan. Tapi kalau kita comot, kita makan duku mana nih bang? Duku kemering. Ini agak masam ini. Terus cicip 0,5 kilo, ya kan? Berhambur kulitnya. Ngomong-ngomong nak beli berapa dek?
setengah kilo belamang, ya kan, dia ngambil hak tukang duku, dia akan berurusan dengan tukang duku di akhirat, ya kan. Jadi kalau kita dulu makan pempek 5 bayar 2, di akhirat nanti kita akan cari tukang pempek untuk kita minta keikhlasannya. Amal kita yang akan bergeser ke dia, karena itu kezaliman yang berkaitan dengan harta. Kezaliman yang berkaitan yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Fitnah, riba, ucapan yang tidak dia ridho dengan ucapan itu, di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan orang itu dan kita minta maaf pernah memfitnahnya, kita minta maaf pernah menggibahnya, kita minta maaf pernah melakukan mengucapkan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau nanti di akhirat dia tidak ridho, maka amal kita bergeser kepada dia. Maka orang-orang yang 4 golongan ini di akhirat nanti, orang-orang yang bangkrut dengan amalnya, maka berhati-hati, jangan syirik kepada Allah. Amalan kita yang sedikit itu ikhlaskanlah, ya, jangan riya, jangan sum'ah. Kemudian belajar dengan baik, pahami agama dengan baik, kemudian dengan memahami agama itu benar amal kita mengikuti Nabi SAW. Dan yang keempat, jangan zalim kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab, ya.